Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhibu lana ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Al-Mawa'idul Usquriyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan hadis yang ke-32. Diceritakan pada suatu malam di bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam untuk melihat ke dalam masjid apakah ada salah seorang sahabatnya yang bangun. Ketika beliau mendekati pintu masjid, terdengar suara Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dalam sholatnya, sedangkan ia ingin mengkhatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat. Begitu sampai pada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membeli jiwa orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan menyediakan surga bagi mereka itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dengan keras dan memilukan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan pintu dan air mata Abu Bakar menetes di tikar. Sampai situ Rasulullah. Nah, jadi kita teruskan pengajian kita selanjutnya. Dan di pojok masjid terdengar suara Ali radhiyallahu an atau karramallahu wajhah menangis dengan keras dan hendak mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Maka ketika sampai pada ayat Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Artinya katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berakal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan di pojok masjid itu mendengar suara Imam Ali karramallahu wajhah. Sama dengan Abu Bakar. Imam Ali karramallahu wajhah ini pun beliau menangis di dalam sholatnya dan juga sama ingin mengkhatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat tersebut. Di tempat lain dari masjid itu Rasulullah pulang untuk mendengar suara Imam Ali karramallahu wajhah menangis. Tujuannya pulang tuh hendak menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Ini yang luar biasanya. Para sahabat itu, ya kan? Sampai-sampai bisa menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat.
Nah takuni lawan kita pulang, ya kan? Bicara miniakan lawan kita tah. Kayak apa kita sembahyang? Bagaimana kita membaca Al-Quran tersebut? Apakah kita bisa khatam sehari, khatam seminggu, khatam sebulan, atau khatam setahun, atau bahkan beberapa tahun kada sebuah khatam? Nah pilih kita. Ya kan? Kalau mereka sahabat ini sampai-sampai bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam sembahyang. Bukan hanya itu, pulang mereka itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungkan daripada isi Al-Quran tersebut. Jadi kalau Imam Ali karramallahu wajhah sampai pada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di situ Imam Ali karramallahu wajhah menangis. Padahal Imam Ali karramallahu wajhah ini adalah orang yang dikenal ahlil ilmi. Imam Ali karramallahu wajhah ini adalah orang yang ahli ilmu. Sampai-sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana madinatul ilmi, aku adalah kotaknya ilmu, ujar Rasulullah. Sedangkan Ali itu adalah gerbang daripada kota ilmu tersebut. Artinya apa? Imam Ali ini orang berilmu juga. Tapi ketika membaca hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, Imam Ali ini pun menangis. Padahal Siddiq adalah orang yang sangat alim, luar biasa. Bahkan di dalam kitab ini juga sudah dibicarakan tentang orang yang meragukan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, ujar Rasulullah, dan Ali itu adalah gerbangnya. Sampai-sampai orang Khawarij itu meragukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sampai mereka harus menguji keilmuan Imam Ali karramallahu wajhah tersebut. Akhirnya mereka berunding, bersepakat untuk datang kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Dan mereka ini ada 10 orang. Bersepuluh nang menguji Imam Ali karramallahu wajhah. Mereka bersepakat untuk menguji keilmuan Imam Ali dengan sebuah pertanyaan. Al-ilmu afdal amil malu? Itu pertanyaannya. Jadi mereka sepakat menanyakan sebuah pertanyaan ini kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Apakah ilmu yang lebih afdal atau harta? Lalu mereka bersepakat ini bukan datang sekaligus, tapi datang satu persatu, tunggal ikungan, menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Apabila Ali ini, ujar mereka, memang dasar pintunya atau gerbangnya ilmu, maka yang kita pertanyakan ini pasti akan dijawab dengan jawaban yang kada sama atau berbeda-beda. Tapi bilanya kita takuni nang ingin tujuan jawabannya, maka kita dapat pastikan
Ali itu bukan alim. Ali itu kadaba ilmu nangingin jua dibebulikinya, nangin jua nang dijawabnya. Itu kesepakatan mereka nangka itu untuk menguji keilmuan Imam Ali karramallahu wajhah. Bila nya sama jawaban naparai tuh Rasulullah tuh mah ada aja memadahkan Ali tuh ada baisi ilmu, padahal tuh minantu wara aja, gara-gara minantu aja itu menyambat baisi ilmu itu yang mereka uji terhadap keilmuan Imam Ali karramallahu wajhah. Sampai akhirnya datang satu batakun lawan Imam Ali, ilmukah nang abdal atau harta nang abdal? Dijawab oleh Imam Ali, ilmu nang abdal. Lalu ujar mereka, apa alasannya mengatakan ilmu lebih utama daripada harta? Nah, jadi 10 macam yang mereka pertanyakan, ke-10-nya itu dijawab oleh Imam Ali dengan jawaban yang berbeda-beda, jawaban yang kada sama. Yang pertama datang dijawab oleh Imam Ali bahwa ilmu itu afdal, ilmu itu adalah warisan para nabi-nabi, sedangkan harta itu warisan Qarun, warisan Fir'aun, warisan Haman. Itu ujar Imam Ali karramallahu wajhah. Ilmu yang lebih utama. Kenapa? Ilmu itu warisan nabi-nabi, sedangkan harta itu warisan Fir'aun, Qarun, Haman dan kawan-kawannya. Itu warisan daripada Qarun. Dan faktanya memang demikian. Ya kan? Bila kita bertemuan harta yang terpendam di dalam tanah, lalu kita menyambat harta Qarun, ya kan? Lain harta Amat, lain harta Udin, lain harta Adul, tapi harta Qarun. Nah, mungkin merujuk kepada Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah di hadapan Nabi Musa alaihi salam, ditenggelamkan beserta harta-hartanya. Qarun itu saking sugihnya, baisi anak kunci harta, perbendaharaan hartanya, anak kuncinya aja tuh kada kawa dipikul oleh seseorang aja, tapi dipikul beberapa orang nang kuat. Ayo kebayang ada anak kunci seapa gananya anak kunci ini tuh, jakanya gemboknya tuh barat ini anak kuncinya. Mun anak kunci itu misalnya tuh buat dalam karung sakarung, ya kah? Dalam karung sakarung, kawa kada maangkat. Mungkin ada nang kawa maangkat, nah berarti lebih barat daripada sakarung itu. Harus beberapa orang dulu memikul daripada anak kunci hartanya Qarun itu. Tuh anak kuncinya aja lah, belum hartanya lagi. Nah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ali berpendapat ilmu lebih utama kalau ilmu itu warisan para nabi-nabi, sedangkan harta itu warisan Qarun. Bulik nang saikung, datang pulang nang saikung batakun sama pulang. Tapi jaraknya nih dikira-kira tuh sekira Ali itu jangan curiga, ya kah? Amun kada bejurut datang seikung ketahuan Imam Ali nih kena nih betapun nih hanya mau uji aja tuh sakira napa benarannya sakira kada ketahuan dah, lalu diatur waktunya untuk datang batakun lawan Imam Ali karramallahu wajhah. Datang pulang nang kedua batakun pulang, mana nang lebih utama, hartakah atau ilmu kah? Dijawab oleh Imam Ali karramallahu wajhah, ilmu nang lebih utama. Kenapa? Karena ilmu itu nang menjaga kamu, sedangkan kamu menjaga harta. Jujur ya, ilmu itu menjaga kita dari hal-hal nang kada baik, dari hal-hal nang diharamkan, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, menjaga kita dari hal-hal nang kada baik. Tapi kalau harta, kita nang menjaganya, ilmu nang menjaga kita.
Kalau harta kita yang menjaganya, sehingga ilmu lebih baik daripada harta. Mun harta kita yang menjaga. Nah, jadi jangan beranggapan tuh orang berisi harta tuh orang yang senang, orang yang bahagia. Belum tentu. Orang yang berisi harta itu belum tentu bahagia. Karena apa? Karena ia disusahkan dengan menjaga harta tersebut. Orang yang sugih itu belum tentu tenang lagi hidupnya, belum tentu senang lagi hidupnya. Walaupun tuh secara zahir kita melihat senang orang yang berisi harta itu, hendak napa aja ada, hendak kaman aja kawa. Itu lihatan dari zahirnya. Tapi belum tentu dari batinnya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang sugih tolong, orang miskin belum tentu lagi tuh senang orang yang sugih itu daripada orang yang miskin, bahagia yang sugih daripada yang miskin belum tentu. Orang sugih itu bisa aja kada tenang hidupnya, bisa kada kawa guring, alahnya nang miskin ininya, ya kan? Di mana barabah situnya kawa guring. Tapi yang orang sugih patuh baasi, takananya bakipas angin bisa kada guring, ya kan? Takananya pulang batilam pak baampar aja bisa kada taguring. Tapi orang miskin, orang yang kada berduit di mana aja berapa, bahkan di pahumaan, di pondok pahumaan ya guring aja. Ya, bandingkan ke faktanya kayak itu teh. Nah, jadi ilmu itu lebih utama daripada harta dengan alasan kalau ilmu menjaga orang nang baisi ilmu tersebut, ilmu nang menjagainya. Sedangkan harta, orang nang baisi harta itu nang menjaga hartanya. Boleh pulang, kada berapa lawas datang pulang nang ketiga. Batakun pulang sama pulang takunannya. Wahai Ali, mana nang lebih utama, ilmu kah atau harta kah? Dijawab oleh Imam Ali karramallahu wajhah, ilmu nang lebih utama daripada harta. Alasannya kenapa? Ujar Imam Ali karramallahu wajhah, kalau ilmu dibelanjakan bertambah banyak, tapi kalau harta dibelanjakan malah berkurang. Faktanya dasar bujur. Ilmu itu mau diajarakan, semakin inya mengajarkan, semakin dibelanjakan tadi tuh, semakin bertambah. Tapi kalau harta semakin dibelanjakan, semakin berkurang. Mbak isi duit 100.000, duduk di warung untuk sabigi kopi secangkir, ya kan? Belanja di situ tadi tuh. Kalau misalnya habis 3.000, kada jadi 100.000 lagi, jadi 97.000 aja lagi. Karena apa? Karena dibelanjakan. Jadi harta semakin dibelanjakan, semakin berkurang. Tapi ilmu semakin dibelanjakan alias semakin diajarkan, maka semakin bertambah. Itu ujar Imam Ali karramallahu wajhah. Sampai 10 ikong nang datang, jawabannya berbeda-beda, kada sama. Bahkan ujar Imam Ali, sampai siapapun nang datang kepadaku bertanya dengan satu pertanyaan seperti itu, niscaya aku akan menjawab dengan jawaban nang berbeda-beda. Jangankan 10, ujar Imam Ali, lebih daripada itu pun bila datang lawan aku bertakun dengan satu pertanyaan nang kayak itu, maka aku pun akan menjawab dengan jawaban yang lain-lain. 3 tuh kan cukup lah, belum 10 lagi ada hafal juga, pasang buka kitabnya juga. Nah, lihat di kitabnya aja yang dasar pulang udah sudah diajarkan juga teh. Ya atau tuh ekstranya aja tuh. Mungkin masih penasaran mengapa nang 7-nya. Nah, buka pulang dalam kitabnya tuh, insyaallah di sini rasanya tuh ada tentang penjelasan antara ilmu dengan harta mana yang lebih utama.
Nah, jadi Imam Ali ini dikategorikan orang apa? Orang alim. Tapi ketika membaca qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, menangis beliau. Apakah sama orang yang memiliki ilmu, orang yang berpengetahuan, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Itu tuh beliau menangis, padahal beliau kategori orang yang alim luar biasa. Nah, ini Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar juga menangis. Imam Ali juga menangis. Begitu lembutnya hati mereka. Nah, tanyakan pulang lawan diri kita. Suah juga kita ini menangis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam baca Al-Quran, atau dalam ibadah yang lainnya. Suah juga kita ini menangis. Duduk misalnya atau beribadah lawan Allah, baca zikir kah, baca Quran kah, baca tasbih kah, baca salawat kah, lalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takut akan lawan diri kita masing-masing. Nang menangis seperti inilah yang nilai pahalanya luar biasa. Nang menangis seperti inilah yang akan diselamatkan daripada api neraka. Karena menangis itu sudah rancak dua ulun bicarakan. Menangis itu berbagai macamnya tuh. Tapi yang paling bernilai pahala di sisi Allah, menangis itu karena takutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaliju man bakat min khasyya, la yalijun nara man bakat min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujar Rasulullah, kada akan masuk neraka. Nah, tinggal kitanya ini rancakkah menangis kadakah? Padahal kita disuruh untuk memperbanyak menangis, ya kan? Napa Qur'annya? Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Fal yadhaku qalilan, hendaklah kalian itu tertawa sedikit. Wal yabku katsiran, dan hendaklah banyak menangis. Itu Quran yang memerintahkan kita untuk sedikit tertawa, jangan banyak menangis. Nah, tapi faktanya kita ini banyak tertawa daripada menangis. Sehari-sehari ini insya Allah kita ada tertawa. Mun kada tertawa paling kada tersenyum, ya kan? Bahkan kadang-kala duduk surangan pun tuh kita bisa tertawa. Nah, pas sambil melihatnya, ya, menyurangan tuh kita tertawa. Mun orang bahari menyurangan duduk tertawa, kadang orang gila. Wayah ini duduk nama angkat HP melihat media sosial nih tuh. Mun anak mencari yang lucu-lucu nih tuh, tak kumpulan. Ya kan? Tak kumpulan. Bahkan tuh pulang tuh kita trennya wayah ini tuh di dalam majelis ilmu, dalam ceramah, di dalam apa lagi tuh majelis apa tuh lagi yang tablik akbar dan sebagainya, itu nang mencari gurunya nang bisa bertetawaan, gurunya nang bisa berlucu-lucu. Mun kada lucu, kada payu, ya. Oh, padahal lucu tuh boleh aja, tapi bumbunya aja, ibaratnya garamnya aja di dalam napa majelis ilmu ninta. Amun garamnya kababanyakan, iya masin jadinya. Iya kada tamakan jadinya. Kenapa? Karena kebanyakan garamnya. Gangan itu tuh biar napa naranya, mantap masakannya. Jangan karuh misalnya tuh, dasar karuh bujur, ya kah? Tapi uyahnya saganggang. Biar karuh nang kaya apa, tatap kada nyaman lagi, kada makan. Nah, kayak itulah ibarat majelis ilmu. Majelis ilmu tuh ya mun bertatawaan boleh aja, tapi bumbunya aja saya kira tambah nyaman.
Sakira tamakan juga tuh nyaman. Ya kan? Ya kadang kan mata mengantuk, pun mata mengantuk tambah ilmu. Nah, kulo pina kada masuk nenta bawa batatawaan sedikit, lalu mata sigar hanya masuk akan ilmu. Nah, masuk tam jadinya. Mun dari awal batatawaan sampai akhir nenek. Iya kada tamakan lagi tuh. Nang diingatnya apa? Nang lucu-lucunya aja. Bulik karena kau mengisahkan, tapi nang kisahkan tuh apa? Kisah lucunya aja nang diambilnya. Ilmunya ditakuni, nah kada tahu lagi sih dia. Itu jadinya tuh jangan sampai kita nih banyak tertawa. Kita sudah diperintahkan oleh Allah waliyabku katsiran falyabhaku qalilan waliyabku katsiran. Hendaklah menangis itu banyaklah hendaklah sedikit tertawa dan banyaklah menangis. Muntah tawa terus, nah lalu hati itu keras. Bilanya hati itu keras, maka banyu mata tuh kada akan pacang keluar. Min alamati qasil qalbi jumudul aini. Ujar ulama tah min alamati qasil qalbi jumudul aini. Sebagian daripada alamat ataupun tanda daripada hati itu keras adalah bekunya air mata. Beku itu napa? Kada mau gugur, kada mau menangis. Itu tanda dan alamat daripada kerasnya hati kita. Nah, bisa-bisa aja kita menilai lagi. Hati kita ini lembutkah, lemahkah, atau hati kita ini keras ya. Bilanya hati itu keras, apapun nasihat dan kebaikan tidak akan dapat diterima oleh orang yang hati nang keras tersebut. Nasihat nang kaya apakah, papadah nang kaya apakah, ilmu nang kaya apakah, tapi nang menerima hati nang keras tidak akan dapat memberikan pengaruh. Nah, jadi mereka ini menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan bahwa hati mereka itu adalah hati yang lemah lembut luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mengikuti seperti mana para sahabat-sahabat ini. Kita merasa takutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa masih banyak kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan itu kita laksanakan masih kurang, masih banyak kesalahan-kesalahannya, sehingga di situ menimbulkan rasa takut. Dan kita sering mengakui bahwa kita ini rancak berbuat dosa dan berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memotivasi kita sehingga kita takutan kepada Allah, bahwa banyak perintah-perintahnya yang masih kita abaikan dan masih banyak larangan-larangannya yang kita lakukan. Dan juga kita merasa takut nantinya jika kita di alam barzah, di negeri akhirat, apakah kita termasuk mendapatkan rahmat Allah ataupun mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita takutan akan. Itu yang kita renungakan, itu yang kita pikirakan, lalu keluar baju mata ninta. Kayak apa? Kayak namun aku dalam kubur. Kayak apa? Kayak namun aku ditanya malaikat mungkar nakir, mempertanggungjawabkan karena di hadapan Allah di padang mahsyar, dihisap oleh Allah perbuatan yang aku lakukan di dunia ini. Hawajuakah aku mempertanggungjawabkannya? Kayak apakah karena aku melewati siratal mustaqim, hawajuakah aku lolos masuk ke dalam surga atau malah jatuh di dalam neraka dan lain sebagainya. Merenung yang kayak ini, lalu takutan, asak takibar hati, rasa napa tunarannya. Ya rasa takutan tadi Bang, rasa rendah diri itu Bang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengeluarkan air mata, menangis di hadapan atau di hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau itu dilakukan di tengah malam nang sunyi,
orang kadadaan, orang guringan, orang dalam keadaan terlelap dalam mimpinya, dalam tidurnya, kita bangun menghadap Allah, kita berada di hadratnya Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita, banyaknya dosa-dosa kita, banyaknya perintah-perintah yang kita abaikan, banyaknya larangan-larangan yang kita lakukan, lalu duduk merenung seperti itu dan mengeluarkan air mata. Alangkah indahnya suasana demikian. Nah, adakah kita kayak itu? Jadi Imam Ali karramallahu wajhah ketika sampai pada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang ingat atau yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Dan air mata Ali radhiyallahu an menetes di tikar, sama juga menangis tuh kada iincaan menangisnya, dasar bujur menangis sampai gugur ke bawah dan titik di tikar. Ayo, ini kada iincaan menangisnya, ya kan? Artinya apa tuh? Dasar bujur menangis dari dalam hati tuh, sehingga sampai basah tikar titik dari air mata tadi. Di sisi lain, di dalam masjid, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menangis dengan suara keras. Di sisi lain pulang dibuncuk nang lain pulang ada pulang sahabat Mu'adz bin Jabal, sama juga di tengah malam tuh menangis juga. Jadi rata-rata sahabat mereka menangis di tengah malam. Hendak menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, sama pulang. Nang hendak dikhatamkan Al-Quran di dalam sembahyang. Kemudian meninggalkannya dan mulai membaca surah yang lain dengan tertib sambil menangis dalam sholat. Air matanya menetes di tikar, sama juga. Nah, kalau Sayyiduna Abu Bakar itu kan terfokusnya dalam satu ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Fokus pada ayat ini, Sidin menangis. Kalau Imam Ali karramallahu wajhah terfokus pada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun dan seterusnya, situ Sidin menangis. Kalau Mu'adz bin Jabal sama juga hendak menghatamkan Al-Quran, membaca surah. Coba lihat di situ tadi. Di dalam hanya saja ia membaca separuh atau sepertiga Al-Quran, kemudian meninggalkannya dan memulai membaca surah yang lain dengan tartib. Artinya apa tak? Kalau Mu'adz bin Jabal ini membaca satu surah sampai separuh, balingkau pulang ke surah yang lain sesuai dengan urutan surah tadi, atau karena sampai 3/4, 2/3 daripada surah tadi sepertiga lagi habis surah, lalu belincau pulang kepada surah yang lainnya. Nah, paham mana? Itu yang disebut, yang dimaksud dalam kalimat hanya saja ia membaca separuh atau sepertiga Al-Quran, kemudian meninggalkannya dan mulai membaca surah lain dengan tartib. Artinya satu surah, kadang sampai sasurahan, kadang hanya setengah surah aja, lalu beralih kepada surah berikutnya. Dan kadang hanya sampai sepertiga surah aja, beralih pulang kepada surah yang berikutnya. Artinya belincau-lincau Sidin membaca, dan yang dibaca itu pun, yang beliau baca itu pun menangis di dalam bacaan tersebut. Artinya ada terfokus satu ayat saja, tapi beberapa di antara surah yang beliau baca, di situ ada yang menyentuh hati beliau, lalu beliau menangis. Lalu karena pulang ada sampai satu surah, balincau ke surah yang lain pulang. Kada sampai satu surah pulang, balincau pulang pada surah yang lain. Dan beliau pun dalam membaca Qur'annya tersebut, membaca ayatnya tersebut, menangis
sampai air matanya itu juga menitis di tikar. Di pojok lain, nah di lain pulang masjidnya, di apa, bukan lain masjid ya, di sisi di mana tuh, di satu sisi daripada masjid itu pulang tuh, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya bila orang tugas jadi muadzin, narannya Bilal. Paham mana? Nah jadi itu Bilal ini merujuk kepada Bilal bin Rabah, ini adalah sahabat Rasulullah yang menjadi tukang azannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bilal itu adalah nama orang, sehingga bila ada nang tukang azan lalu digelar dengan Bilal, padahal nang seharusnya dinamakan muadzin, orang nang azan. Tapi karena Bilal nang muadzin, lalu nang muadzin ini pun disambat, digelar juga dengan Bilal. Nah itu asal nama daripada kenapa orang nang tukang azan itu disebut Bilal, karena memang di zaman Rasulullah ada sahabat yang bernama Bilal, itulah yang tukang azannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah radhiyallahu an salat sambil menangis. Nah ini beliau juga di dalam sembahyangnya menangis. Lalu menangislah Rasulullah bersama mereka sampai mereka selesai salat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan gembira. Nah itu tuh bila mereka berbuat baik, mereka bergembira. Itu tuh hadisnya semalam tuh kaitannya dengan kisah nenek. Apa hadisnya semalam? Idza ahsanu istabsyaru. Apabila mereka berbuat baik, mereka gembira.